masuk wilayah Kelurahan Kodingareng Keke. Oke, Ya. baik nih Pak Camat. Untuk jumlah warga Ya. di sana berapa? Jumlah Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu kurang lebih dari 14.000 jiwa penduduknya. Dibagi atas lebih 3.000 lebih juga jumlah kakak. Ya. Oke, baik Pak Ramli. Nah, ini yang menariknya adalah ada 7 pulau berpenghuni dan 1 tidak berpenghuni. Iya. Ini maksudnya pulau tidak berpenghuni gimana nih? Memang namanya Pulau Kodingareng Keke. Dulu kalau yang lasin disebut masyarakat di sana adalah Pulau Sapola. Sapola. Tapi itu ya sekarang Kodingareng Keke. Memang itu pulau kecil, ya memang tidak ada warga di sana. Dan ini salah satu juga mungkin bisa ke depan itu jadi destinasi pariwisata kami di Sangkarang. Itu salah satunya. Oke, baik. Artinya ada peluang juga ya untuk Kodingareng Keke. Kodingareng Keke ya. Baik. Nah, di samping itu mungkin Pak Ramli untuk visi misi di kepemimpinan Anda apa nih yang ingin diwujudkan? Kami dari pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkaran itu lebih mewujudkan itu Kecamatan Sangkaran yang lebih unggul, maju, dan bermartabat. Oke, baik. Untuk program-program yang sudah Pak Camat persiapkan atau canangkan dan mungkin ada beberapa juga yang diimplementasikan, boleh diceritakan Pak Camat? Iya, program kalau kita terkait dengan program pemerintah Kota Makassar yang selama ini kita jalan, Makassar sebagai kota dunia, ya perlu kita di Kecamatan Kepulauan Sangkarang kita juga mewujudkan itu, mendukung program dari Bapak Wali Kota kita. Di antara yang sekarang sudah jalan namanya ini yang lorong wisata, yang kita juga di pulau tidak ketinggalan. Sama halnya dengan kecamatan-kecamatan yang ada di daratan. Kita di daratan ada lorong wisata, kita di pulau juga ada lorong wisata. Luar biasa. Apa sih yang membedakan long wish yang ada di daratan dan juga di pulau? Jadi kita saya kira apa yang ada ditampilkan di daratan dengan pulau akan sama. Ya, kita tahu sama rasanya sama. Namun ada beberapa keunikan lain dari di lorong ini beda dengan ada semacam kalau kami di Sangkarang itu kan lebih dimunculkan itu UMKM-nya. Ya, hasil kerajinan warga di sana. UMKM apa saja mungkin Pak Camat yang sudah hadir di beberapa long wish yang ada di itu kuliner dengan juga kerajinan tangan dari warga. Yang banyak. Kalau kulinernya apa aja? UMKM itu kerupuk pembuatan kerupuk ikan dari ikan ya. Itu kan kita kan penghasilan warga di sana hasil laut kan ikan. Jadi bagaimana mengolah ikan ini menjadi suatu produk yang bisa kita jual dalam bentuk kemasan-kemasan ya. Dikemas dalam bentuk ya. Ada juga abong ya. Ini lengkap nih Pak Camat, ada ikan, ada abon, tambah nasi udah kenyang nih. Oke, baik. Nah, membahas terkait lorong wisata juga yang mungkin yang memang merupakan program prioritas ya dari Wali Kota Makassar yang turun-temurun juga di kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh Kota Makassar dengan target 5.000 per tahun. 5.000 dalam satu tahun ini untuk tahun pertama kan 1.096. Iya, betul. Nah, kalau untuk di Kecamatan Sangkarang sendiri bagaimana dengan progres itu, Pak? Ya, di Kecamatan Kepulauan Sangkarang terdiri atas yang 3 kelurahan. Masing-masing dalam 3 kelurahan itu ada 7 lorong. Jadi kami praktis di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ada 21 lorong wisata. Masing-masing kelurahan juga mempunyai lorong unggulan. 1 lorong unggulan untuk kelurahan masing-masing. Ya, jadi kami juga kecamatan ada lorong unggulan kecamatan. Gimana tuh mungkin untuk lorong unggulan kecamatan? Lorong unggulan kecamatan itu kami ada di ibu kota kecamatan kami yaitu di Kelurahan Baralompo, namanya Ipo. Nah, jadi ini lorong-lorong perlu kami sampaikan itu nama-nama kota yang ada di dunia. Ya, sifatnya kan ya kita brandingnya nama kota dunia.
Kalau di Kesangkaran itu nama lorong dunia itu kita ambil dari negara Malaysia. Nah, nama kota-kota yang ada di Malaysia. Ya, seperti lorong unggulan kami di Kecamatan Sangkarang itu nama kotanya Ipoh, Malaysia. Nah, itu. Berarti kalau mau jalan-jalan ke Malaysia, Tribuners, yuk ke Pulau Sangkarang ya. Iya. Sudah ada Malaysia kecil di sana. Dan ini Pak Camat, pertama kali loh saya mendengar ada ibu kota kecamatan baru di Kecamatan Kepulauan Sangkarang ya, luar biasa. Kota kecamatan istilahnya. Ya, karena kita kan ini rangkaian pulau, kota kecamatannya di Kelurahan Baranglompo. Oke, baik. Nah, karena kantor camat kita ada di Kelurahan Baranglompo. Iya. Pak Camat, cerita dong mungkin gimana sih proses perjalanan Anda ya kan? Otomatis kalau Anda ingin ke kantor camat, ini kan melalui perjalanan yang cukup panjang karena harus menyeberang pulau. Itu gimana tuh kesehariannya? Ya, dulu pakai perahu menyeberang, terus itu pakai kendaraan dinas menuju Kayu Bangkoa, jadi atau Anjungan Losari. Nah, baru setelah itu menyeberang ke kantor Baranglompo, Kelurahan Baranglompo yang jarak tempuh sampai 45 menit dari Anjungan ataukah dari Kayu Bangkoa. Oke, berarti selama durasi 45 menit ini Pak Camat selalu menikmati angin sepoi-sepoi, laut, tiap hari ketemu itu Pak ya? Iya, terkadang kan ya hati-hati juga, perlu kita berhitung karena kita ini cuaca, perlu perhitungkan juga cuaca. Nah, cuaca. Ya, baik. Kinan sekarang mungkin mau bahas juga terkait kondisi warga nih Pak. Sebagai kepala wilayah pastinya Pak Ramli ini sudah paham betul terkait bagaimana sih mungkin untuk kondisi warga pulau ataupun juga kepulauan di satu kelurahan dan kelurahan yang lainnya. Gimana sih mungkin kondisi warga yang ada di sana Pak? Cerita dong. Iya, kalau menurut kondisi daripada warga kami di Kepulauan Sangkarang, kami memang satu dari segi bahasa kita satu bahasa Makassar di sana. Ya, kemudian dari segi taraf penghasilan pekerjaan dari warga kami itu mayoritas di sana adalah nelayan. Dari segi memang penduduknya di sana 3 kelurahan agak ramah baik, tergantung ya. Dan terus ya siap selalu mendukung program-program kami di bawah bersama Lurah, RT RW, itu ketua LPM-nya di sana kompak. Artinya kolaborasi yang dibangun ini sama-sama selalu semangat Pak ya untuk kerja sama-sama. Nah, baik, untuk pelayanan yang disiapkan terkhusus di Kecamatan Sangkarang sendiri, seperti apa sih pelayanan publik yang Anda bangun Pak? Ya, saya memang ada dari segi pelayanan publik, terutama dari kebutuhan warga kami yang pelayanan pokok terkait dengan yang biasa masuk itu adalah pelayanan KTP, KK, ya, kemudian keterangan kewarisan, ya, dan untuk pelayanan pendidikan di wilayah kami ya, kita sudah ada sekolah di sana. Mulai dari TK sampai ada juga SMP, SMA, tapi SMA itu ada SMA swasta. Nah, kalau dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan ya saya cukup juga, karena kami di Kepulauan Sangkarang ada 2 puskesmas. Puskesmas Kodingaren dan Puskesmas Baranglompo yang mengcover 8 pulau itu. Dari 3 kelurahan itu, dan setiap ada beberapa pulau itu kita sudah ada namanya pustunya. Bisa jadi Pulau Barangcadi ada pustu, Lumuk-Lumuk, ya, Langkai, yang pulau-pulau terluar itu. Jadi pelayanan terkait dengan pelayanan kesehatan ya dari yang menjadi kendala yang selama ini sisa hanya pelayanan transportasi kami, yang artinya dari jarak satu pulau dengan pulau yang lainnya harus memerlukan waktu ya kurang lebih setengah jam untuk bisa sampai di pulau saya yang satu.
Oke, jadi masih ada beberapa kendala, tapi ini juga menjadi harapan untuk kedepannya bisa dimaksimalkan lagi Pak Camat ya. Nah ini yang menarik nih pemirsa Tribuners dimanapun berada terkait mungkin sektor pendidikan dan juga kesehatan. Berbicara mengenai wilayah kepulauan, tentu saja pastinya ada beberapa yang tetap perlu untuk disempurnakan terkait dua sektor ini, Pak. Mungkin yang Pak Camat lihat dari dua sektor pendidikan dan juga kesehatan ini, apa-apa saja lagi yang mungkin dibutuhkan? Kalau sektor pendidikan kami tentu infrastruktur. Infrastrukturnya perlu pembenahan, kemudian dan penempatan dari segi tenaga pengajarnya. Ya. Kan saya lihat dari komposisi tenaga pengajar itu kan ada ASN, ada P3K, dan ada tenaga laskar pelanginya. Ya. Itu kemudian kami juga di pulau itu ya belum ada SMA negeri, yang ada di Kodingareng itu ada SMA swasta dan ya. Baik. Nah untuk tenaga pendidik ataupun juga tenaga pengajar ini kan juga bukan hal yang mudah pastinya Pak untuk merekrut orang yang mungkin dari kota ke pulau, ya kan Pak ya? Mungkin pada faktanya seperti itu. Itu gimana sih mungkin untuk komunikasi atau intervensi pemerintah dalam melihat hal itu Pak? Ya kalau menempatkan biasa kan kita juga ada dari segi penempatan ASN guru itu biasanya juga kan dari luar. Orang masuk di pulau dengan kan di samping sebagai orang pulau tersendiri. Nah, jadi kita artinya dalam hal penempatan kami minta bahwa yang benar-benar jangan sampai baru 1 tahun 2 tahun dia minta pindah, udah mau pulang udah Pak mau pulang ya. Jadi kita ada regulasi lah sampai 10 tahun baru kita kasih semacam perjanjian kalau saya yang ini supaya kekurangan tenaga pengajar kita di pulau itu tetap berjalan terus. Iya. Tapi kalau 10 tahun tuh Pak bukan tentang loyalitas lagi, tapi itu udah bisa jadi warga lokal kan? Iya, bisa. Terkadang ada juga guru yang masuk di sana, ya tiba-tiba dapat pasangan orang pulau dia bisa jadi. Itu namanya cinlok Pak. Ya. Oke. Nah ini yang menarik dari sektor pendidikan Pak Ramli ya. Memang tentu saja ini bukanlah tugas yang mudah buat Anda sebagai kepala wilayah untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi juga pastinya pemerintah Kota Makassar harus bekerja sama dan juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kalau itulah kalau mengenai kebutuhan tenaga pengajar, kami di kecamatan juga masih membutuhkan ASN di tatanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Oke, untuk sektor kecamatan, iya. Mungkin Pak Ramli bisa cerita kekurangan dari sektor kecamatan itu di bidang atau bagian apa saja? Mengenai staf kami, kepegawaian kami kan kalau di kelurahan kami masih ada hanya 2 orang ASN-nya, malahan masih ada juga 1 orang ASN. Yang lainnya adalah laskar pelangi kalau yang ada di kecamatan kami. Baik. Jadi Nah kalau untuk tenaga medis sendiri nih Pak, ini kan juga pastinya butuh yang betul-betul bisa stay gitu. Ya tenaga medisnya di sana di Kecamatan Kepulauan Sangkaring semua berjalan dengan baik. Dia tugas biasanya bermalam juga di sana. Bahkan ada rumahnya di sana. Yang disiapkan untuk mereka. Ya. Oke baik, ini mungkin untuk sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan Pak ya. Nah untuk infrastruktur di Pulau Sangkarang sendiri, pembangunan sejauh ini mungkin Pak bagaimana? Ya mengenai kalau infrastruktur pembangunan itu salah satu bentuk dari perhatian pemerintah yang sekarang. Baik, seperti apa? Iya, kalau dari segi infrastruktur memang kita masih membutuhkan dermaga karena masih ada beberapa pulau kami yang belum memiliki dermaga penyeberangan sebagai tempat untuk berlabuhnya perahu atau kapal-kapal nelayan. Yaitu di Pulau Lumu-Lumu itu belum ada dermaga. Dengan Pulau Lanjukan belum ada dermaganya.
Berarti jadi akses ya untuk ya yang perlu kami buatkan dermaga penyeberangan, dermaga, kemudian mungkin dari infrastruktur jalan. Masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki jalan-jalan yang ada di wilayah kepulauan kami. Oke, akses warga artinya masih terbatas Pak ya untuk dermaga tersebut? Iya, kalau ya akses dermaga ya gitu yang ada di Pulau Lumu-Lumu ini belum ada memang dermaga penyeberangan. Nah, dengan keterbatasan itu lantas gimana nih Pak untuk warga yang ada di sekitaran sana untuk aktivitasnya jika membutuhkan mungkin penyeberangan di pulau selanjutnya? Ya, meskipun kan ada tetap memang kalau kita menggunakan kapal-kapal penyeberangan tetap bisa merapat masuk. Cuma kita memang harus membutuhkan namanya dermaga yang bisa dengan leluasa masuk. Karena kalau surut air kan biasa agak susah juga masuknya itu. Sehingga kita butuhkan namanya dermaga penyeberangan. Dan itu pun ya kita koordinasi pemerintah kecamatan lewat pemerintah kecamatan dan dinas terkait, yaitu dinas perhubungan, karena untuk urusan dermaga ya saya kira ranahnya dinas perhubungan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ramli. Ini Tribuners sangat menarik sekali ya dari beberapa perbincangan kita bersama Pak Ramli terkait memang sektor-sektor pembangunan yang dibuat secara kolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar, bahkan seluruh jajaran staf kecamatan. Satu yang paling penting juga nih Pak, jika kita membahas terkait kepulauan, apalagi Sangkarang dalam hal ini. Sebelum kita jauh membahas destinasi wisata adalah perputaran ekonomi atau sirkulasi ekonomi. Bagaimana sih Pak terkhusus di Kecamatan Sangkarang, populasi atau pertumbuhan ekonomi yang ada di sana? Apalagi mayoritasnya mereka adalah nelayan, Pak. Nelayan, ya. Silakan. Saya kira untuk kalau mengenai ekonomi masyarakat kami di sana kan ya cukup bagus juga. Ya. Meskipun demikian masih ada dari segi penerima bantuan bansos dari warga kami yang masih penerima rastra, tapi dengan tingkat yang sekarang ya bolehlah dikatakan warga kami juga masih membutuhkan bantuan berupa itu dari pemerintah. Karena terkait dengan warga yang memang kebutuhan pekerjaan nelayan warga kami yang mayoritas sebagai nelayan, tentu ya bisa saja dalam satu hari berangkat mungkin saja bisa tidak membawa hasil ya, tergantung dari cuaca juga. Ya, betul. Kadang dalam satu hari 2 hari ya tidak pendapatannya itu tidak rata, terkadang tidak menentu. Terkadang kalau umpama hari ini keluar dia dapat 200.000, 100.000. Nah, besok dia keluar lagi ya tidak dapat, paling 50.000 lagi. Itu makanya tidak menentu juga, tidak rata. Namanya saja kalau pendapatan nelayan itu tergantung hasil yang dia dapat di laut. Oke. Dan sejauh ini Pak Ramli sudah berapa banyak atau mungkin bagaimana bentuk bantuan pemerintah Kota Makassar teruntuk Kecamatan Sangkarang dalam hal ini? Dari perikanan. Iya, betul. Iya, dari perikanan itu terutama dinas perikanan itu sudah membantu namanya di sana kelompok-kelompok nelayan dengan berupa alat tangkap, kemudian mesin perahu, bahkan perahu untuk nelayan. Kan mereka itu kan ada di sana kelompok-kelompok nelayan yang terstruktur. Oke, Pak Ramli cerita sedikit dong gimana sih unik atau serunya nelayan-nelayan, kehidupan nelayan yang ada di Kepulauan Sangkarang. Ini kita mau tahu nih bagaimana mereka hidup di sana, terus mereka bekerja, itu gimana nih Pak Camat? Pasti Pak Camat jauh lebih mengetahui nih kondisi lingkungan warganya. Iya. Di sana itu nelayan, kita kenal itu hari liburnya itu hari Jumat. Oh, malah Jumat libur Pak ya? Libur ya. Okay. Semua nelayan yang ada di kepulauan itu ya libur, tidak melaut, kompak tidak melaut. Karena hari Jumat.
Jadi 1 hari. Jadi kalau kita berkunjung biasa ke Sangkarang, ya ke pulau-pulaunya itu kalau hari Jumat pasti praktis orang tidak pergi melaut. Jadi praktis biasa hari Sabtu kita sulit untuk mendapatkan ikan-ikan yang mau dikonsumsi. Jadi itu ada namanya dia libur satu hari, dia di hari Jumat istirahat. Itu karena biasa rata-rata kalau warga di sana biasa masih menggunakan perahu-perahu tradisional, perahu-perahu kecil, karena biasa hanya mancing jarang kalau di Baralompo itu agak besar besar kapalnya. Iya, bisa lebih jauh dia keluar cari ikan. Tapi kalau masyarakat nelayan-nelayan kecil yang hanya menggunakan perahu sampan yang kecil itu, ya tidak bisa terlalu jauh keluar. Karena tambah keluar itu tambah ombaknya makin besar. Malah berbahaya, Pak ya. Ya, dan ada titik-titik tertentu yang bisa di sana ada ikan, di sana banyak ikannya. Berarti Pak Camat udah tahu nih titik-titik lokasi banyak ikan. Mungkin dari segi ada rumpun-rumpun di sana, di situ titik kumpul ikan, ya mancing di sana. Biasa, ya. Biasanya kalau para nelayan sendiri nih kan di hari Jumat libur ya, waktu istirahat, mereka biasanya kan kita tahu nih kalau nelayan tuh giat nih untuk bekerja. Biasanya mereka jam berapa tuh, Pak? Untuk mencari ikannya atau melaut gitu. Biasa itu kan terkadang kalau dia sudah sore, biasa pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sudah ini dia turun ke laut. Terkadang sore dia kembali pagi gitu. Tapi ini menjadi catatan juga pastinya buat Pak Camat terkait mungkin kapal-kapal ataupun juga kapal-kapal yang terbatas ya bisa kita katakan yang dimiliki oleh para nelayan, mungkin ada bentuk bantuan juga yang diberikan kepada warga atau seperti apa, mungkin apalagi warga-warga kan maksudnya mata pencariannya ini adalah di laut nih Pak. Itu yang saya tadi katakan bahwa bentuk perhatian pemerintah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu ya cukup besar, terkait untuk para kelompok nelayan yang ada di 3 kelurahan itu, Kodingareng, Barancadi, dan Baralompo. Fasilitas yang diberikan kan alat tangkap, kemudian berikan mesin. Ya memang kita biasa ada datanya dari dinas perikanan, kelompoknya terkait itu penerima bantuan dari masyarakat nelayan kelurahan ini. Sebagai contoh masyarakat kelurahan Barancadi. Begitu. Yang diberikan Pak kepada mereka untuk membantu juga pastinya masyarakat Kecamatan Sangkarang. Baik Pak Camat. Nah, itu mungkin beberapa bentuk-bentuk kehidupan ataupun juga pekerjaan-pekerjaan kehidupan nelayan ya yang memang juga dekat dengan laut ataupun juga memang dekat dengan Kepulauan Sangkarang yang memang juga tinggal di sana. Selanjutnya Tribuners yang paling menarik lagi sesuai dengan tema kita adalah destinasi wisata. Jangan salah Tribuners, di Kepulauan Sangkarang ini ada, kalau saya tidak salah, tapi nanti bakalan dijelaskan lebih lanjutnya, ada sekitar 3 pulau juga, bahkan tadi sudah disebutkan satu yaitu Kodingareng Keke yang menjadi destinasi wisata. Silakan Pak Camat, Anda jelaskan juga destinasi wisata dan pulau-pulau apa saja yang disiapkan sebagai peluang wisata untuk perkembangan Kecamatan Sangkarang. Iya, makasih. Jadi Kecamatan Kepulauan Sangkarang sebagaimana kami sampaikan telah bahwa 8 pulau, 2 pulau itu yang bisa menjanjikan sebagai destinasi wisata di Kepulauan Sangkarang, yaitu Pulau Lanjukan dan Pulau Kodingareng Keke. Ini bisa kita lihat gambarnya juga, ini Lanjukan nih ya Pak? Ini Kodingareng Keke. Kodingareng Keke. Ini kalau Kinan lihat nih Pak, ini ini kayak ada di tengah ya untuk potongannya. Untuk potongan pesisir pasirnya gini. Pasirnya ya. Ini bisa dijelaskan mungkin sedikit Pak untuk Kepulauan Kodingareng Keke ini sangat luar biasa sekali ya. Ya, ini saja kalau di Kodingareng Keke ini hanya satu bangunan yang ada di sana. Yang punya adalah dari Dinas Pariwisata.
dinas pariwisata itu yang, kalau yang ini adalah ya ini kayak Lanjukan ya. Oke, berarti tapi Apa kalau coding? untuk Lanjukan sendiri belum berpenghuni juga, Pak Camat? Ya, ini Lanjukan ini. Lanjukan itu ada sekitar 16 kakak di sana. Oh, masih terbatas ya? Iya, masih terbatas. Ada warga memang dari awal memang ini ada warga di sana menetap. Untuk Lanjukan sendiri? Iya, satu RT di sana. Satu RT masuk ke Kelurahan Barancadi ini. Oke, luar biasa. Iya. Nah, dari 16 kakak ini mungkin Pak Camat, ini kan sudah satu kakak ya? Dari 16 kartu keluarga ini. Iya. Baik. Satu kelurahan berarti ya? Satu RT. Satu RT. Iya, satu RT. Ini satu pulau, ini satu RT di sana. Artinya masih terbatas ya? Iya. Baik. Apa sih ya keunikan dari, atau yang membedakan Pulau Lanjukan dan juga Kodingarengkeke? Ya, kalau saya lihat pasir putih yang sangat indah sekali di sana. Ya, pasir putih, ada lekukan yang memang ya ombak di sana agak tenang airnya. Ya, di situ bisa kita berenang ya. Kalau ini adalah Kodingarengkeke ini. Memang hanya satu bangunan yang ada di dalamnya. Berarti untuk wisata yang juga ditawarkan di sana bisa seperti camping, seperti itu ya Pak? Iya, bisa camping, seperti berkemah. Oke, berkemah, baik. Iya. Nah, untuk biaya mungkin Pak, di sana gimana nih? Memang dari jarak tempuh dari Kota Makassar ke Pulau Telur Lanjukan itu ya agak memang jauh, bisa saja sampai 2 jam kalau speed yang ini. Tapi kalau yang speed besar itu sampai dengan 250 PK, itu bisa dia tempuh hanya dalam waktu 50 menit atau 1 jam. Cepat sampai Pak ya, di sana. lumayan. Iya. Baik. Dengan penumpang itu bisa sampai kapasitas penumpang 18 orang atau 20 orang. Ini jarak untuk Lanjukan dan Kodingarengkeke sama? Iya. Kalau Kodingarengkeke agak dekat. Oke, Dekat. berapa? Kalau Kodingarengkeke dengan biasa paling kita tempuh 23 sampai 30 menit saja. Oke, cukup dekat Pak ya? Dekat, iya. Baik, tapi yang ini Pak Camat, yang paling favorit Lanjukan dan Kodingarengkeke apa nih? Kalau yang favorit itu yang bagus adalah dari segi ini ya Lanjukan. Meskipun itu dia agak jauh jarak anunya. Ya. Jarak jauh. Memerlukan waktu durasi untuk itu. Terkadang kalau orang yang agak takut dengan ini ombak ya mungkin saja ada. Oke, saya kesan, tapi ya mereka yang sudah ini yang terbiasa mungkin pilihnya Lanjukan. Oke, pilihnya Lanjukan. Karena ya tempatnya saya juga agak teduh, banyak pohon di sana, ada banyak hal yang bisa kita. Meskipun itu jadi ke depan mungkin pemerintah Kota Makassar bisa lebih terkait kepada dinas pariwisata. Ya, kami bagaimana koordinasi kami sebagai pemerintah kecamatan dengan dinas pariwisata berkolaborasi bagaimana membangun destinasi pariwisata yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, yaitu Pulau Lanjukan. Nah, memang kami juga ini kan Lanjukan ini belum ada juga dermaganya dermaga yang perlu diperhatikan itu. Betul. Apalagi kalau kita lihat nih Pak Camat, Lanjukan dan juga Kodingarengkeke ini luar biasa sekali pasti untuk impact yang sangat baik dan benefit yang sangat baik, termasuk dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan. Kalau sejauh ini semenjak adanya Pulau Lanjukan maupun juga Kodingarengkeke, sudah pernah mungkin Pak Camat mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pariwisata atau literasi di sana? Sudah ada beberapa kegiatan pernah dilaksanakan di sana. Perkemahan pemudanya KMPI juga pernah di sana. Nah, dan beberapa kan juga ada beberapa juga sudah wisatawan asing masuk di sana. Oh, baik. Pernah, iya. Terutama juga di Kodingarengkeke. Negara mana yang paling jauh yang pernah menginjakan kaki di destinasi yang ada di Pulau Sangkarang? Atau terus dari mana nih? Ya, kebanyakan juga dari wisatawan Eropa. Ada juga dari Eropa ya. Di sana pernah juga di Kodingarengkeke. Kebetulan kami juga datang di situ pas ada juga masuk. Nah, itu. Artinya Pak Camat,
Kepulauan Sangkarang ini dengan kehadiran Kodinga Rengkeke maupun juga Lanjukan sudah sampai di Eropa, sudah mendunia. Jadi mungkin sisa pengembangan koordinasi ataupun juga pengembangan pariwisata yang dikoordinasikan dengan SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar, terkhusus Dinas Pariwisata. Dan pastinya juga kolaborasi bersama Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu sendiri ya. Baik Pak Camat, tentu saja dengan hadirnya beberapa tugas-tugas Anda di sini ya, apalagi dalam pengembangan destinasi wisata, Pak Camat sebagai kepala wilayah sudah menyiapkan nih langkah-langkah strategis dalam pembangunan hal tersebut sejauh ini. Tapi sebelum itu Pak Camat disiapkan dulu mungkin jawabannya, kita jeda dulu, break dulu sambil menikmati beberapa video-video dari Lanjukan dan juga Kodinga Rengkeke seusai jeda berikut Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program podcast series dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415 dan masih bersama narasumber kita dari Camat Sangkarang bersama Bapak Ramli Lalo. Kita sapa dulu Tribuners. Pak Ramli masih bersemangat? Ya. Semangat lah. Oke, biasanya kalau anak pulau tuh selalu semangat. Ya, itulah modal kita. Betul, ombak aja diterjang, apalagi hanya live gitu Pak ya. Jadi kalau memang tidak punya semangat untuk apa kita harus berikan dulu tepuk tangan Tribuners. Ini luar biasa ini. Saya nanti mau curi ilmu anak pulau Pak setelah live ini. Kalau perlu sementara live juga boleh. Baik Pak, kita akan lanjutkan obrolan kita masih terkait pengembangan destinasi wisata. Tadi di segmen awal sampai menuju ke segmen kedua ini kita tahu sendiri Kepulauan Sangkarang ini kaya dengan pulau yang memang besar sekali peluangnya untuk menjadi destinasi wisata mendunia. Apalagi yang datang juga sudah sampai turis-turis Eropa. Lantas kehadiran Pak Camat juga pastinya sebagai kepala wilayah, langkah-langkah strategis apa nih yang sudah disiapkan? Atau lebih kepada terobosan apa yang ingin Anda lakukan terhadap tiga kalau Kinan bilang ini emas nih Pak, 3 emas yang ada di Kecamatan Sangkarang untuk kedepannya dalam bentuk pengembangan. Jadi kalau untuk mengembangkan pariwisata di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu kan kita itu yang pertama adalah kita harus bangun infrastruktur yang bagus. Infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan sarana air bersih. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ada homestay atau penginapan yang bisa kita bangun di sana. Apapun dalam bentuk apapun itu, apakah rumah-rumah panggung atau apa yang bisa untuk kenyamanan pengunjung. Karena mereka rata-rata kalau umpama kelanjukan, kita biasanya itu dikejar-kejar waktu. Terkadang kita dikejar-kejar waktu. Kenapa? Karena kalau lewat dari jam 2 siang itu ombak itu besar. Ombak besar sehingga biasa jam 12 harus balik. Nah, kita masih mau tinggal menikmati ini, tapi terkadang situasi cuaca yang mengharuskan kita balik. Ya, kita pulang karena kalau lambat besar ombak. Karena ini kan pulau terluar dari Makassar ini. Takutnya kita bisa pergi dan bisa pulang Pak ya. Kemudian dari segi juga listrik. Ya, listriknya juga. Listrik di pulau itu kita masih menggunakan genset, yang dilanjutkan itu masih genset. Jadi biasa orang kalau mau camping di sana ya harus bawa genset atau apa. Baik, nah ini saya tertarik Pak membahas 2 hal dari 4 poin yang Anda sampaikan terkait air bersih dan juga PLN ataupun juga listrik, iya, listrik ya. Nah, untuk air bersih ini sendiri, bukan hanya dari pulau-pulau tersebut ya, Tribuners, tapi mungkin terkhusus di Kecamatan Sangkarang. Bagaimana mungkin untuk penyediaan air bersih? Untuk penyediaan air bersih di sana memang kita sudah ada. Kalau di beberapa pulau dari Kelurahan Paralompo itu kita sudah ada di sana Arsinum. Arsinum, sumur yang dikelola oleh Pansim, BKM-nya di sana. Ada juga bantuan dari pemerintah itu yang dilanjutkan dan Barancadi itu air sinum dari provinsi, ya ada juga dari provinsi itu bantuan. Langsung minum memang air tawar, air bor langsung bisa minum air sinum. Tapi mungkin dari segi kesehatan ini aman Pak? Aman lah, karena kita itu memang sudah sudah memang ada standarnya. Kadang dilanjutkan saja juga sudah ada arsinumnya. Ya, memang untuk kita peruntukan juga masyarakat di sana, dan biasanya juga kalau ada pengunjung bisa langsung di situ untuk airnya. Untuk penggunaan air arsinum, iya. Jadi memang itu yang perlu kita pikirkan kalau lanjukan dan Kodingareng Keke ini, yang kalau memang untuk dijadikan destinasi pariwisata itu yang perlu diperhatikan. Ya, nah untuk poin kedua Pak Ramli, untuk listrik ini kan kalau kita ketahui mungkin ada di beberapa tempat terkhusus di pulau ya yang mungkin memiliki durasi waktu penggunaan listrik. Itu gimana mungkin terkhusus di pulau-pulau yang ada di Kecamatan Sangkarang? Ya, jadi untuk listrik karena memang di dalam kursus yang kami 2022
tahun 2022 ini yang baru-baru kami memang ada 3 hal permasalahan yang kami hadapi di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Baik. Yaitu yang pertama adalah kelistrikan. Yang kedua adalah air minum. Ketiga adalah pengolahan sampah. Ini yang 3 ini yang menjadi prioritas kami, bagaimana warga di Kepulauan Sangkarang itu bisa juga menikmati listrik sama halnya dengan warga yang ada di perkotaan. Nah, karena kenapa? Masih itulah yang kita sampaikan tadi, ada durasi. Nah, listrik menyala itu di jam 6 sore, 6 petang. Jadi kalau di Baralompo, Kelurahan Baralompo jam 6, jadi mati pagi jam 6. Jadi hampir durasinya 12 jam menyala. Jadi nanti lagi sore lagi baru bisa jalan. Jadi pas 12 jam durasinya. Nah, jadi kalau ada yang menggunakan listrik itu genset, sisa genset warga, genset pribadi warga. Kalau yang di Baralompo, lanjut dan sama juga di Kodingareng, durasinya 12 jam. Dan kalau Barancadi sendiri cuma jam 6, jam 11 malam mati. Sudah mati lampunya. Jadi praktis berapa jam ya, hanya berapa jam dia nikmati listrik. Nah, itu ada juga dari kalau memang yang tenaga surya juga ada beberapa warga kami yang menggunakan juga tenaga surya. Nah, dia sandingkan kalau mati gensetnya, nah, dia bisa nyala kalau masih mau ini menonton apa dia nyalakan gensetnya. Tapi besar juga besar kosnya juga. Terkadang dalam itu berapa liter sampai BBM-nya. Jadi sekalipun juga ada ada opsional penggunaan genset ini, tetap saja ada kekurangan dari penggunaan genset tersebut, Pak ya. Iya. Jadi itu belum. Kan meskipun ini yang 2 kelurahan ini antara Kelurahan Kodingaren dengan Baralompo itu sudah ditangani langsung oleh PLN. Oke. PLN. Kalau Barancadi dengan pulau-pulau 5 pulau yang ada di Barancadi itu genset yang ditangani oleh masing-masing warga. Ya di sana warga baku patungan apa sama dengan PLN juga membayar tiap bulan bayarnya tiap bulan. Ya jadi hitung berapa per bulan dia gunakan listrik. Meskipun durasinya itu kalau di Barancadi ya sampai jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Untuk durasi. Iya, sama halnya dengan pulau-pulau lainnya yang ini. Yang sampai pagi itu nembus pagi hanya Kodingaren dengan Baralompo. Iya, artinya semua pulau ini memang belum bisa untuk sampai di durasi 24 jam. 24 jam. Tapi tentu saja ini menjadi harapan dari Pak Ramli agar durasi listrik juga bisa sama dengan yang ada di perkotaan. Baik, terima kasih banyak Pak Ramli. Terkait beberapa poin-poin penting juga yang menjadi harapan Pak Ramli sebagai camat di Kecamatan Sangkarang, kita mau tanya-tanya juga nih Pak, di samping hal itu mengenai mungkin selain itu kan merupakan tantangan juga Pak, ya kan? Tantangan yang paling dirasakan Pak Ramli selama mungkin di kepemimpinan Pak Ramli menjabat sebagai kepala wilayah di Kecamatan Sangkarang, apa nih Pak yang paling terlihat? Ya, saya di Sangkarang Januari praktis jalan masuk 10 bulan. Kami memang dari segi pengelolaan kebersihan ini yang harus kami kejar bahwa penanganan kebersihan yang ada di kepulauan itu juga sangat-sangat penting. Karena kenapa? Kami tidak ada memang sampah-sampah warga diangkut ke TPA. Ya, tidak ada. Nah, kami hanya bentuk pengolahan sampah kami yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu ada yang dibakar. Nah, kemudian kita ada penimbunan, ditimbung, kemudian dipilah, ada pemilahan. Kami pemilahan dan akan mengaktifkan bank sampah. Hasil pemilahan itu yang bisa bernilai ekonomi bagi warga yang ada di itu, yang bertugas sebagai tenaga kebersihan yang ada di wilayah 3 kelurahan kami.
Jadi memang penanganan sampah sangat sangat mendesak. Ya. Karena di situ di samping sampah hasil dari warga kami yang ada di pulau juga biasa ada sampah-sampah kiriman yang dibawa oleh air, ada air laut. Kira-kira transferan dari mana nih? Transferan dari air laut. Biasa kadang kita ini sudah bersih tapi biasa sampai tiba-tiba sore, ada lagi sampah, naik lagi. Kan namanya sampah kiriman yang memang berasal dari laut itu, dari mungkin dari pulau-pulau yang lain ini. Ya. Tapi memang penanganan sampah kami tetap ada. Kami juga di kecamatan ada petugas kebersihan kami yang setiap hari bekerja di 3 kelurahan itu. Nah, dan alhamdulillah tahun lalu ada kami bantuan pengolahan sampah untuk TPS 3R di Kelurahan Baralompo, dan bisa meminimalisir penambah volume sampah yang ada di wilayah Kelurahan Baralompo. Dan hasil pemilahannya itu ya lumayan juga, banyak yang bisa kaleng-kaleng botol minuman bisa dikumpul itu ya untuk masuk di bank sampah. Oke. Jadi cukup membantu juga. Cukup membantu. Kemudian ini ya karena petugas kami juga terbatas terbatas sehingga memang penanganan sampah yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu tentu harus kita kerja ekstra. Jadi dari segi dari petugas kami yang ada di 3 kelurahan itu. Oke. Kerja ekstra tapi tetap semangat. Semangat. Kita menyemangati nih. Iya, itulah karena terbatasnya. Beda dengan ini, kalau di kota itu ya ada mobil sampahnya. Kami di Sangkarang itu memang ada saya juga punya pukuda yang mengangkut sampah ke pembuangan ataukah di tempat-tempat pembakaran dan tempat-tempat pemilahan. Di situ yang dipilah. Yang mana yang bernilai ekonomis itu masuk dalam karung, dikumpul kemudian yang ini sampah-sampah yang tidak ini kita bakar gitu. Setelah itu bisa timbul kita ataukah hasil pembakaran itu kita jadikan timbunan yang supaya dia tidak tidak berserakan lagi kalau dikumpul satu ini tanpa kalau jadi itu jam 3 dipilah, dibakar dan ditimbun. Ya, bisa mengurangi itu penanganan itu. Penanganan dan bentuk solusi yang dilakukan dengan petugas ataupun juga warga di Kecamatan Sangkarang. Karena kalau sampah-sampah plastik sudah bisa di-press namanya, bisa dijadikan papan. Hasilnya itu bisa dijadikan papan, tapi yang pengolahnya ya cara kerjanya itu harus bersih supaya hasilnya juga hasil pressnya itu juga bersih, bagus. Iya. Jadi itu yang. Oke, baik Pak Ramli, terima kasih. Nah, di samping beberapa tantangan yang hadir ini pertanyaan yang menarik juga nih buat Bapak. Apa yang menjadi target Anda Pak sebagai camat di Kepulauan Sangkarang? Saya kalau target kami ke depan tentunya bagaimana kecamatan kami ini bisa sejajar dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kota. Memang sih dari segi kewilayahan dengan batasan-batasan antar jarak dari pulau yang satu dengan pulau yang lain memerlukan durasi waktu yang cukup lama, tetapi dengan kehadiran kami tetap setiap siap mendukung dari program Bapak Wali Kota kami, yaitu Bapak Insinyur Haji Ramdan Pomanto dan Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Oke, baik. Nah, tentu saja kami juga mengaminkan dan pastinya mengharapkan segala target dan juga pengharapan dari seluruh yang menjadi target dari Pak Camat agar kedepannya Kepulauan Sangkarang pun juga bisa berkembang dan maju seperti kecamatan-kecamatan yang lainnya. Tapi bukan berarti Kecamatan Sangkarang nggak bisa Pak, ya kan, dengan semua peluang yang dimiliki, apalagi termasuk dalam pengembangan destinasi wisata. Baik Tribuners, itu mungkin beberapa terkait destinasi wisata dan juga gambaran-gambaran profil dari Kecamatan Sangkarang. Sekarang kurang afdol kalau kita mengakhiri sesi ini tanpa mengetahui kepala wilayah Kecamatan Sangkarang. Baik Pak Ramli. Pak Ramli, ceritakan dong mungkin secara singkat boleh, secara
panjang juga boleh. Bagaimana perjalanan karir Anda sebelum mencapai atau sebelum Anda duduk di posisi sebagai camat di Sangkarang? Silakan Pak. Terima kasih. Saya ini adalah anak yang dilahirkan di salah satu pulau, yaitu namanya Pulau Lakang, yang masuk di Kecamatan Tallo. Nah, tahun 1971. Dan alhamdulillah kalau kami punya istri satu, kemudian anak 3. Nah, selanjutnya kalau di karir kami sebagai ASN, saya pertama kali diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 1995. Nah, dan alhamdulillah kami ditempatkan di Kabupaten Pangkep. Saya pernah bertugas di Pangkep selama 10 tahun. Wow, lama Pak ya? Iya, 10 tahun. Oke. Dan alhamdulillah kami kembali ke Makassar, balik ke Makassar tahun 2006. 2006 masuk di daerah kelahiran, tanah kelahiran saya itu di Lakang. 2006 kami sebagai guru. Ya, di Pangkep juga guru, masuk di Lakang guru. Alhamdulillah 2011 kami diangkat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Lakang dan SMP Negeri 441 Atap Makassar. Nah, selanjutnya di 2018 kami masuk di pemerintahan. Baik. Iya, sampai 2018, tepatnya di Desember 2018 kami diangkat jadi lurah di Kelurahan Barancadi. Kelurahan Barancadi. Jadi berhasil hampir berjalan 8 bulan. Pengembalian kami kembali lagi di Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ya kami lagi masuk di Dinas Pendidikan, dan di Oktober kami diangkat sebagai sekretaris camat di Kecamatan Tallo. Dan di 31 Desember 2021 alhamdulillah kami mendapat amanah dari Bapak Wali Kota sebagai camat Kepulauan Sangkarang. Jadi saya baru sudah 10 bulan kami jadi camat di Kepulauan Sangkarang. Dan alhamdulillah ke depan mudah-mudahan masih diberi umur yang panjang. Amin. Ya, bisa berkarya lebih baik lagi untuk Sangkarang. Luar biasa Bapak Ramli. Ya, berkat, karena bagaimanapun itu dukungan dari masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu yang paling utama bagi saya. Meskipun demikian beberapa kalau program tidak ada dukungan dari warga kan tidak bisa jalan. Jadi itu. Terima kasih banyak Pak Ramli sudah bersedia menceritakan jejak perjalanan karir Anda ya, yang memang melewati beberapa fase nih kalau kita lihat. Dari fase di luar kota Makassar, pernah juga menjadi seorang tenaga pendidik, pernah juga menjadi lurah, bahkan sekarang di posisi sebagai kepala wilayah ini bukanlah hal yang mudah, pastinya penuh kerja keras dan usaha yang sangat-sangat luar biasa, saya yakin dengan hal itu. Untuk itu kita berikan aplaus yang sangat meriah buat Bapak Ramli sebagai camat Sangkarang Tribuners. Nah, semoga ini bisa menjadi kisah inspiratif ya buat Tribuners dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk waktunya, mungkin Pak Ramli sudah bersedia bergabung bersama Tribun Timur. Tapi menutup kegiatan kita, diskusi kita pada sore hari ini, Kinan mohon kesediaan Pak Ramli nih untuk mengucapkan milad ataupun juga hari jadi Kota Makassar ke-415 beserta harapan Anda. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Kidan. Alhamdulillah kami sudah diundang hadir di Tribun Timur untuk satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami. Untuk pertama kali kami di Tribun Timur ini, bahwa apa yang telah disampaikan kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk ke depan, untuk Kota Makassar, HUT dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-415, kami dari Kecamatan Kepulauan Sangkarang, semoga Makassar ini ke depan lebih tambah baik lagi di HUT 415.
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat warga Sangkaran yang mungkin lagi menonton secara virtual ya melalui YouTube. Waduh, ini Bapak Camatnya keren banget hari ini ya, dengan ucapan milad juga terkait Kota Makassar yang pastinya dengan harapan dan doa yang baik. Begitu juga iring-iringan doa untuk Kecamatan Sangkarang untuk kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa berkembang lagi, dan bisa menjadi destinasi wisata yang bisa mendunia. Itu harapan Kinan nih. Dan pastinya Pak Ramli yang paling penting semoga kita sehat selalu dan sukses selalu dan pastinya terus menginspirasi. Ya. Terima kasih banyak Pak Ramli untuk kehadiran Pak. Baik, Tribuners, itulah obrolan kita dalam podcast series HUT Kota Makassar ke-415 bersama narasumber kita. Kita ucapkan terima kasih buat Bapak Ramli Lalo SPD sebagai camat Kecamatan Sangkarang dalam hal ini sudah mengisi podcast series kita untuk episode 13. Sampai bertemu lagi di podcast series berikutnya dengan narasumber dan kepala-kepala wilayah yang lainnya dengan berbagai cerita, informasi, dan kisah inspirasi yang sangat menarik bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Kinan Aulia, mewakili kru dan narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.